Di video kali ini, saya mau buat kue kacang jadul 1 kilo tepung yang teksturnya kokoh, super renyah, sama sekali tidak alot. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama, siapkan 500 gram kacang tanah tanpa kulit. Kemudian ini kita sangrai menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Aduk-aduk terus supaya matangnya merata dan tidak mudah gosong. Selain disangrai, bisa juga di oven di suhu 170 derajat Celcius. Api atas bawah selama 20 menit hingga matang atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau mau menggunakan kacang tanah yang masih ada kulit arinya juga boleh, tapi nanti setelah selesai disangrai dan dingin, keluarkan kulit arinya. Setelah 15 menit disangrai, ini kacang tanahnya sudah matang, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Setelah kacangnya sudah dingin atau suhu ruang, kemudian kita haluskan menggunakan food chopper ataupun blender. Kita haluskan secara bertahap. Selain dihaluskan menggunakan food chopper ataupun blender, bisa ditumbuk atau dihaluskan secara manual ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kacang selesai dihaluskan. Setelah itu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 460 gram gula halus. Gula halusnya ini wajib kita ayak karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Gula halus bisa diganti dengan gula pasir yang di food chopper ataupun di blender. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh garam. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan kacang tanah yang sudah kita sangrai sebelumnya. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk tepung terigunya sendiri tidak perlu disangrai karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Karena tepung terigu protein rendah kadar airnya juga rendah, jadi paling cocok untuk cookies ataupun kue kering ya teman-teman. Setelah tercampur rata, masukkan 500 ml minyak goreng atau minyak sayur. Dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Nah, untuk minyak gorengnya sendiri, pastikan menggunakan minyak goreng yang berkualitas, jangan menggunakan minyak goreng curah. Karena kalau menggunakan minyak goreng curah, hasil kuenya nanti bau tengik dan rasanya pun kurang enak ya teman-teman. Setelah seluruh minyak goreng masuk seperti ini, lanjut kita uleni, kita aduk-aduk menggunakan tangan. Aduk-aduk uleni sampai tercampur dengan rata. Pastikan untuk minyak gorengnya dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, karena setiap tepung yang kita gunakan kelembapannya berbeda-beda dan setiap kacang yang kita gunakan kadar minyaknya juga berbeda-beda ya teman-teman. Kalau adonannya masih sangat susah dikepal, bisa menambahkan minyak goreng secara bertahap atau sedikit demi sedikit, dan sebaliknya, kalau adonannya terlalu lembek atau basah, bisa menambahkan tepung terigu secara bertahap atau sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, adonannya ini sudah sangat pas. Ciri-ciri adonan yang pas itu mudah dikepal dan apabila dibelah dia tidak mudah hancur. Selanjutnya ini siap kita cetak. Siapkan sedikit adonan, kemudian pipihkan atau gilas menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan cetakan yang kita gunakan. Nah, ini adalah salah satu adonan yang pas. Adonannya mudah dicetak ya teman-teman. Setelah selesai dicetak, lalu taruh atau tata di atas loyang. Untuk loyangnya jangan lupa diolesi margarin tipis-tipis secara merata. Dalam pembuatan kue kering kacang seperti ini, walaupun kita uleni menggunakan tangan dengan waktu yang sangat lama, tidak akan mempengaruhi kue pada saat dipanggang, hasilnya tidak akan melebar dan nanti tekstur kuenya tetap renyah ya teman-teman. Penyebab kue kering kacang kita mudah hancur itu karena kurang minyak goreng, dan kalau minyak gorengnya sudah pas, hasilnya pasti kokoh dan renyah. Setelah seluruh adonan selesai dicetak, kita buat olesan. Di dalam wadah siapkan 5 kuning telur, lalu tambahkan 5 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur.
Supaya warnanya lebih terang dan cantik, tambahkan 5 tetes pewarna kuning telur. Kalau menggunakan kuning telur omega, pewarna kuning telurnya bisa di skip, lalu aduk-aduk sampai rata. Supaya hasil olesannya ini mulus, tidak bergerindil, kemudian kita saring. Selanjutnya kita olesi kuning telur di atas permukaan adonan. Saat mengolesi kuning telur seperti ini, pastikan menggunakan kuas yang lembut dan halus supaya hasil olesannya mulus dan cantik. Supaya warnanya kinclong dan glowing, di sini saya olesi 2 kali, tidak perlu menunggu olesan yang pertama kering, langsung saja. Setelah 1 baris selesai diolesi kuning telur, langsung diberi topping wijen putih secukupnya, supaya kuning telurnya ini tidak sempat kering, karena kalau kuning telurnya ini sempat kering, wijen putih atau toppingnya tidak akan menempel dengan baik ya teman-teman. Nah, untuk wijen putih bisa diganti dengan wijen hitam ataupun kacang tanah yang disangrai dan dicacah kasar. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diolesi kuning telur dan diberi topping. Setelah seluruh adonan selesai diolesi kuning telur dan diberi topping seperti ini, lalu adonan ini siap kita panggang. Dan ini oven tangkringnya sebelumnya sudah dipanasi sekitar 10 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil, dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini sekaligus saya panggang 2 loyang, saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas. Panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 40 menit. Nanti di menit ke-20 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka. Dan untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi, dan ini ovennya sudah panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven, panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 35 menit sampai matang. Yang di oven tangkring sudah 20 menit, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk posisi loyang sesering mungkin kita obah-obah dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, muka ke belakang supaya matangnya merata. Karena panasnya oven tangkring tidak semerata panasnya oven listrik. Setelah 35 menit ini yang di oven listrik sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Yang di oven tangkring sudah 40 menit ini sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Nah, ini dia kue kacang jadul 1 kilo tepungnya sudah jadi. Supaya warna kuning telurnya tetap cantik seperti di video, pastikan untuk kuenya dipanggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil, jangan menggunakan api besar ya teman-teman. Kue kacang jadul ini buatnya sangat mudah, hasilnya sangat cantik, matang merata dan tidak mudah gosong. Warna kuning telurnya ini masih tetap menarik. Kue kacangnya ini sangat kokoh, tidak mudah hancur. Teksturnya super duper renyah banget, super gurih, manisnya pas, kacangnya sangat berasa. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Setelah kuenya ini sudah dingin atau suhu ruang, susun di dalam toples atau wadah kedap udara. Satu resep ini jadi 5 toples kemasan 500 gram. Dan jika ditimbang berat bersihnya sekitar 2500 gram atau 2,5 kilo ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.